Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di sini di channel Post Gadget. Oke teman-teman, kali ini di tangan saya sudah ada HP second kembali, yaitu HP Oppo A53. Seperti teman-teman ketahui, HP Oppo A53 di sini adalah HP rilisan tahun 2020 ya teman-teman, dan kita akan bahasnya di akhir ataupun penghujung tahun 2022. Bagaimana kondisi HP ini dan seperti apa kiranya teman-teman? Jadi kita langsung saja bahas HP ini ya teman-teman. Oke, untuk teman-teman lihat tampilan handphonenya akan sama seperti ini ya. Dan di sini varian RAM yang saya dapetin adalah RAM 4 internal 128 GB ya teman-teman. Untuk tampilan handphonenya hampir mirip dengan seperti yang sudah ada di gambar bagian depan di sini ya teman-teman. Dan untuk spesifikasi singkatnya dia ada di bagian belakang dengan refresh rate-nya di sini dia di 90 Hz di sini teman-teman. Dan AI selfie 16 megapiksel, fast charging 18 watt dan baterainya 5000 mAh. Untuk warnanya di sini yang saya dapetin adalah warna hijau muda. Oke, kita langsung saja buka teman-teman, sekaligus nanti kita akan bahas ya. Untuk HP ini saat ini masih ada sih barunya, sekalipun sudah rilis cukup lama. HP ini untuk RAM 4 internal 128 GB di sini dia harga barunya masih 2.500.000 ya. Untuk perdana rilis seperti teman-teman ketahui, HP ini rilisnya kalau tidak salah harganya di angka 2.800.000-an ya teman-teman, untuk yang dengan storage 128 GB ya teman-teman. Dan untuk RAM 4 internal 64 GB harganya dulu itu 2,5, jadi ini udah turun ya teman-teman untuk harga barunya, dan sekarang masih ada sih. Saya juga heran kenapa masih ada. Untuk kelengkapannya di sini ini dia chargernya teman-teman. Charger 18 wattnya seperti ini dia. Oke, ini dia Oppo charger 18 watt, dan untuk USB-nya di sini dia Type C ya teman-teman. Oke, di sini dia ori semua. Oh ya, untuk harga yang saya dapetin di sini, saya dapetin harga second di tahun 2022 ataupun di penghujung ini saya dapetinnya di angka 1.600.000 saja ya teman-teman. Dan seperti teman-teman ketahui, HP ini sudah ada adiknya ataupun keluaran terbaru ya teman-teman, yaitu Oppo A53 ya. Maaf, maksud saya Oppo A54. Jadinya HP ini biasanya sudah discontinue, namun entah kenapa di daerah saya masih ada barunya ya teman-teman. Untuk HP Oppo A53 sendiri, mungkin karena kualitas HP-nya dan masih banyak pengguna yang menginginkan HP ini, mungkin lah ya teman-teman. Oke, ini dia tampilan handphonenya. Untuk tampilan handphonenya cukup keren ya teman-teman, bisa lihat sendiri di sini dia pakai desainnya udah glossy banget. Ketika kena cahaya teman-teman bisa lihat sendiri seperti itu. Ini warna biru muda, hijau muda maksudnya ya teman-teman. Warnanya di sini untuk series yang RAM 4 internal 128 GB yaitu ada 3 seperti yang saya ketahui, yaitu warna hitam, warna hijau seperti ini, dan warna putih ya teman-teman. Untuk 1.600.000 kemulusan HP ini saya rasa masih cukup mulus ya teman-teman. Untuk bagian pinggirnya di sini nggak ada dent, nggak ada lecet satupun ya. Masih mantap. Namun untuk bagian belakang di sini seperti biasa dia udah sedikit berjamur. HP berumur 2 tahun biasa lah ya berjamur. Namun untuk HP yang warna seperti ini ataupun warna di hijau muda ataupun putih di sini masih agak samar-samar ya teman-teman untuk jamurnya, jadi masih tertolong lah sekalipun ada jamur. Kalau warna hitam kayaknya udah nggak tertolong banget sih ya teman-teman. Untuk desainnya dia glossy seperti ini, dia triple kamera. Untuk desain bagian belakangnya teman-teman bisa lihat sendiri di sini dia simetris ke bawah seperti ini teman-teman. Di sini ada tulisan AI kamera ya teman-teman, dan di sini ada tulisan Oppo. Oke, kita hidupkan HP-nya terlebih dahulu ya teman-teman, sekaligus nanti kita akan lihat handphonenya ya. Dengan harga 1.600.000 kira-kira masih worth atau tidak ya teman-teman. Oke, kita hidupkan dulu. Oke, untuk peletakan tombol-tombolnya di sini untuk bagian kanan di sini dia tombol power ya teman-teman. Untuk bagian bawah di sini dia ada speaker, kemudian ada port chargernya, dan di sini port USB-nya di sini kayaknya mic ya teman-teman. Untuk bagian atas di sini kosong, bagian samping di sini tombol volume up dan down di sini teman-teman. Dan di atasnya di sini ada tempat USB, dan maksud saya tempat ininya apa namanya, tempat SIM card lah maksud saya teman-teman. Maaf ya keceplosan tadi.
Untuk HP-nya di sini dia cukup tipis ya. Di sini teman-teman, dia untuk ketebalannya hanya di 8,4 mm saja. Oke, HP-nya kayaknya udah hidup ya teman-teman. Seperti ini dia tampilan handphonenya setelah kita buka. Oke, untuk desain layarnya sendiri di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini sudah ada kameranya, ada di samping. Kalau bahasa sekarang yaitu Infinity O ya teman-teman, kayak bintik di bagian pojok seperti ini. Jadi terkesan HP ini cukup full. Dan untuk bezelnya sendiri di sini dia cukup tipis, dan memang untuk bagian dagunya agak lebar lah ya. Untuk bagian dagu biasalah untuk HP entry level di harga 2 jutaan rata-rata hampir semua seperti ini ya teman-teman. Untuk layarnya sendiri di sini dia menggunakan IPS LCD. Teknologinya teman-teman di resolusi di 720 kali 1600 pixel ya. Oke, untuk proteksi layarnya juga di sini saya sampaikan proteksi layarnya udah lumayan sih ya, dengan harga 2 jutaan dulu, dan sekarang saya dapetinnya harga second 1.600.000 saja dengan varian RAM 4 internal 128 GB, HUD-nya 1.600.000. Untuk proteksinya di sini dia di Gorilla Glass 3 ya teman-teman udah. Oke, dengan layar 6,5 di sini layarnya udah besar banget ya. Kita coba nonton YouTube di sini ya teman-teman, kira-kira seperti apa ya. Di sini sudah saya sambungkan dengan WiFi di rumah ya teman-teman. Kayaknya WiFi di rumah saya sedikit ada lemot, di sini butuh update, dan kita masih bisa nonton lah ya. Kita update nanti aja untuk HP ini ya. Ya, kita cek speaker di sini. Oke. Untuk kualitas gambar yang kita dapetin udah lumayan banget sih ya teman-teman. Warnanya juga cukup detail di sini ya, memang agak cerah dikit lah. Tapi warna yang bisa kita dapetin cukup lumayan ya teman-teman, dengan resolusi layarnya di 720 kali 1600 pixel ya teman-teman. Untuk speakernya mantep ya. Nah, untuk speaker bagian kanan di sini enak lah ya, kita ketika main game juga suaranya akan benar-benar terdengar dengan baik ya teman-teman. Untuk speaker mantep sih ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita coba cocokkan IMEI terlebih dahulu ya di sini. HP-nya di sini sudah saya reset ya teman-teman. Kita coba cek IMEI-nya 137. Oke, untuk IMEI-nya udah cocok ya teman-teman. Kemudian di sini coba kita cek pengaturan. Untuk HP ini tentang ponsel. Untuk sistem Android-nya awal rilis dia di versi Android-nya masih 10 ya teman-teman, dan di sini dia sudah up di versi Android 11, dan saya kemarin juga temui HP ini sudah bisa up versi Android-nya ke versi Android 11 ya teman-teman. Dan untuk dapur pacunya di sini dia menggunakan Qualcomm Snapdragon ya teman-teman 460 teman-teman. Dan di sini untuk HP Oppo A54 di sini dia sudah ada upgrade, dan di sini dia udah ada extended RAM-nya juga ya teman-teman. Seperti teman-teman ketahui, tahun 2020 masih belum ada extended RAM, mungkin karena pembaruan ataupun versi dari HP Oppo A54 di sini dia sudah ada pembaruan versi dari 1 GB, 2 GB sampai 3 GB. Jadi RAM-nya total bisa RAM 7 bahasanya seperti itu ya teman-teman. Oke, udah lumayan sih ya. Storage-nya 128, untuk totalnya yang tersedia saat ini 110 GB. Ini untuk aplikasi bawaan aja ya, dan masih belum saya install apapun. Jadi di sini berkurang 18 GB saja. Oke, mantep sih ya menurut saya untuk HP ini dengan chipset Snapdragon di 460 dengan fabrikasinya di 11 nanometer. Untuk GPU-nya sendiri di sini dia menggunakan Adreno 610 ya teman-teman, udah mantep banget. HP ini juga super awet lah ya untuk baterainya, dengan support baterai 5000 mAh dan fast charge di 18 watt. Udah saya rasa cukup mantep lah ya untuk HP ini 1.600.000, menurut saya sih worth. Teman-teman bisa sharing di bawah kira-kira harga yang saya dapetin ini cukup worth atau tidak, ataupun bisa teman-teman bandingkan
dengan harga pasar di daerah teman-teman masing-masing. Bisa komen di bawah ya teman-teman. Dan kemudian kita akan lanjut ke pembahasan yaitu di kamera teman-teman. Coba kita lihat fitur-fiturnya terlebih dahulu. HP rilisan tahun 2020. Kita cek fiturnya dengan adanya update dan semacamnya, kira-kira ada fitur-fitur baru atau tidak ya teman-teman. Di sini tentu fitur AI-nya teman-teman, pengindai AI, di sini video. Untuk foto di sini ada potret ya, kemudian selengkapnya. Oke, di sini ada mode pakar, ada pro ya, panorama, makro. Di sini masih belum ada ultra wide ya teman-teman untuk HP Oppo A53 di sini. Untuk kamera selfie-nya di sini fitur-fiturnya hampir sama sih ya. Oke, panorama dan mode pakarnya nggak ada. Kalau untuk kamera selfie di sini ada potret, nggak ada ultra wide-nya ya teman-teman. Untuk ini, untuk perekamannya sendiri, kualitas video yang bisa dapetin di sini mentok di 1080 teman-teman. Untuk kecepatannya di 30 fps ya. Kemudian kita coba cek di sini kamera ininya juga sama ya, untuk resolusi perekamannya sama ya teman-teman. Untuk kapasitas kamera, untuk kamera selfie-nya di sini kita langsung bahas depan aja karena udah dari depan. Untuk kamera selfie-nya sendiri di sini dia 16 megapiksel, cukup bening. Saya rasa HP ini, saya masih suka kamera HP ini sih ya, ketimbang yang terbaru saat ini. Saya masih suka HP ini, nggak tahu kenapa. Teman-teman bisa komen di bawah, kira-kira bisa koreksi ya. Untuk HP A54 maksud saya yang terbaru. Saya masih lebih suka hasil kamera dari Oppo A53 di sini. Untuk kamera belakang di sini dia triple kamera. Untuk kamera wide di sini dia, maksudnya kamera utamanya dia 13 megapiksel, kemudian kamera makro 2 megapiksel, dan kamera deep sensornya di sini 2 megapiksel, dilengkapi dengan LED flashnya di sini. Dan di sini untuk bagian fingernya masih ada di bagian belakang. Untuk HP-HP terbaru tahun 2021-2022 udah untuk harga 2 jutaan biasanya fingerprint udah ada di samping teman-teman, dan di sini masih ada di bagian belakang lah ya. Untuk HP ini saya rasa cukup. Untuk hasil kameranya teman-teman bisa cek di slide berikut ini ya teman-teman. Ini hasil kamera dari Oppo A53 yang kita review saat ini. Untuk kameranya jernih ya. Kualitas suaranya teman-teman nilai sendiri. Kita bawa jalan-jalan di alun-alun Bondowoso. Oke, gimana menurut teman-teman tentang apa yang sudah saya review? Teman-teman bisa share di bawah ataupun sharing di bawah ya teman-teman tentang harga pasar dan semacamnya dia. Kira-kira yang saya dapetin di sini udah cukup ataupun lebih murah mungkin di daerah teman-teman ataupun lebih mahal. Untuk pembelian HP ini saya sarankan teman-teman bisa chat WA ataupun Facebook saya nanti. Dan ketika ingin rekber kita bisa langsung rekber pakai Shopee ya teman-teman. Untuk HP ini saya jualnya di angka 1.750.000 saja dengan RAM 4, storage-nya di 128 GB dengan kondisinya mulus, ada sedikit berjamur di bagian belakang. Oke, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.